Manfaat. Kalau dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, dikasih itu, nanti pasti bisa. Bisa jadi iya, tapi nggak permanen masalahnya. Dan lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita masih penguatan ke siswa, nggak selamanya penguatan itu bisa berefektif dengan siswa. Kita menyadari bahwa anak dikontrol oleh dia sendiri, kita hanya mengarahkan untuk menjalankan dia ke sesuatu yang positif. Itu doang. Jadi pemaksaan itu tidak ada lagi ada di guru. Dengan adanya hukuman-hukuman yang terbaru, adanya ini, biar anak sadar. Padahal anak dalam hatinya belum tentu sadar untuk melakukan. Keikhlasan dia dalam melakukan perintah guru tidak semata-mata dari permintaan mereka. Kesepakatan tadi itu bukan permintaan guru, tapi permintaan bapak ibu semua. Jadi kesepakatan itu, jadi ketika kita menyiapkan kesepakatan itu ada dimulai dari bapak ibu semua. Ilusi lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak ibu udah tua ya, anak-anak masih muda, maka harus ikutin saya, katanya orang tua. Maksanya kenceng, ilusi bu, itu masih ada, nggak bener itu bahasanya itu. Nah, kembali ke kontrolnya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus responnya kepada pendekatan teori ini? Bila ingin membuat kemajuan perlahan, sehingga dikit-dikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda menjadi Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen Covey. Ini bukan kata saya, ini untuk penelitian sudah dicobakan begitu ya, melalui tesis dan disertasinya. Ini teori kontrolnya. Nah, ketika menjalankan semuanya, pasti pemikirannya adalah kurang disiplin. Gak pikir kurang disiplin. Gak ngerjain tugas, gak disiplin. Terus gak mengizin administrasi, kurang disiplin. Padahal disiplin itu bukan dibuat orang luar, tetapi dibuat oleh dirinya sendiri. Makna disiplin di sini adalah berbayang di benak Anda, apa yang terlintas pikiran Anda. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman. Setelah kita lakukan disiplin, berarti harus dihukum. Anda melanggar disiplin, dihukum. Kalau tidak melakukan ini, maka melanggar disiplin, kena hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Anak-anak merdeka bu, ketika dia buat kesepakatan tadi di awal, ketika melakukan dia yang akan melakukan sendiri, memperbaiki sendiri. Ibu, bapak ibu hanya mengontrol bagaimana anak bisa menjalankan hasil yang mereka lakukan. Itu yang penting. Jadi jangan lagi kita semata-mata dulu guru adalah berpusat ke kita. Jadi ketika kita mengajarkan, kalau nggak ada saya, anak-anak nggak benar. Karena itu sudah mulai. Dan disiplin itu ketika sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saya sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha atau penguasa lain mendisiplin kita. Jadi wajar dong Pak Teguh sebagai Wakasek marahin saya karena saya nggak disiplin. Penguasa lain mendisiplin diri kita. Makanya nih, saya tanggung jawab. Anda nggak masuk sekolah, Anda nggak masuk sekolah, Anda tidak pikir. Ada penguasa lain yang disiplin. Jangan kaget dan jangan marah. Wajib. Ada yang ada batanya. Ketika kita tidak bisa mendisiplinkan kita sendiri, maka ada penguasa lain, ibu, kepala sekolah akan mendisiplinkan kita. Dan itu harus terima. Karena dalam diri kita tidak bisa disiplin. Bukan orang lain. Karena munculnya disiplin itu merdeka dari kita. Kalau nggak mau bisa dipaksa disiplin. Apakah kita sebagai guru mau dipaksa disiplin, sedangkan dalam dirinya harus merdeka? Begitupun siswa. Siswa dipaksa disiplin, tetapi dianya nggak merdeka. Gitu. Sama guru sama murid sama, kebutuhannya sama. Kok bisa beda gitu? Motivasi perilaku manusia. Ini di manusia ada 3 menurut Diane Gosen dalam bukunya Refusing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ibu nanti besok piket ya.
Jangan sampai terlambat. Kalau dia nggak datang sekolah, saya nggak akan terlambat. Tapi kalau di sekolah, saya cepat datang. Gitu ya? Ada yang begitu nggak? Ada yang begitu nggak ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kalau bisa perhatiin, kalau nggak tahu ini sekarang nggak ada di sini. Nggak ada. Kalau ibu kepala sekolah ada, baru saya disiplin. Kalau nggak ada, nggak ada. Kalau Pak Cecep nggak di depan, saya nggak kabur ke belakang. Kalau itu dimunculkan dalam diri kita motivasinya untuk itu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ingat ada kedisiplinan orang lain. Gitu muncul tidak nyamanan itu ada, gitu ya. Yang kedua ada timbangan. Oh, Pak Hendra kalau tadi isi materi dapat duit dong, transport. Dari mana isi materi aja ke transport? Lo dapat pahala didoain dari semua sampai ke makhluk yang lain pasti minta transport. Doain ya Allah semoga pengen saya. Makhluk sebut aja doain. Tadi saya udah ngajarin. Hadis Nabi dari saya, barang siapa memberikan ilmu maka seluruh makhluk hidup akan mendoakan kita kebaikan. Gitu, itu yang kecil, ya kan? Itu nomor 3 kalau ini penghargaan Pak, penghargaan. Administrasi rapi, terus semua rapi. Biar apa? Paspornya saya, gitu kan? Saya rajin, dia bilang Pak Teguh. Enggak sama. Ya kan, saya melakukan semua itu kan apa manusia. Karena ingin diapa tuh nomor 2 mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Motivasi manusia tuh nggak bisa dibohongin. Ya kan, Ustaz? Ada ya gitu ya? Ada ya, begitu ya. Ini bukan saya loh, saya cuma saling kolaborasi ya, saling ingatkan. Nah yang terakhir inilah jiwa kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai saya datang tepat waktu karena saya mau disiplinkan diri saya sendiri. Biarpun kepala sekolah nggak ada sekalipun, wakasnya nggak jaga di depan, nggak masalah, saya tetap hadir. Saya tidak peduli walaupun kata orang saya tidak bisa, tapi saya berusaha bisa untuk menjaga nama baik sekolah dan tidak perlu penghargaan apapun dari sekolah. Ini adalah tugas saya dan kewajiban saya. Momentum begitu. Walaupun tidak dihargai, ya nggak dapat piala, ya nggak dapat penghargaan, ya nggak dapat duit, ya nggak dapat transport. Ya sudah, rezeki nggak ketukar, kata Pak Teguh. Iya kan? Nggak ketukar Pak ya? Nggak ketukar. Takut amat dengan rezeki, nggak ketukar. Kalau cari boleh. Bapak Ibu, yang tadi itu berlaku dengan siswa sama Bapak Ibu ya, bukan Bapak Ibu doang. Itu berlaku juga dengan siswa. Siswa harus bagaimana? Dia tahu anak-anak itu bagaimana dengan adanya dia disiplin dia sendiri, dia melakukan sendiri, dia laksanakan sendiri, dan dia tahu kalau dia salah. Bukan dari Bapak Ibu negurnya. Karena kalau ditegur ibu masuk yang kedua sebagai penguasa yang mendisiplinkan. Pak Ibu, oke lanjut. Nih 5 kebutuhan dasar manusia. Bohong kalau nggak ada ini murid mau, Bapak Ibu juga mau. Pasti bertahan hidup. Gak ada. Saya mau mati. Gak boleh dulu. Anak-anak juga bisa Bu mengatakan dia juga bertahan hidup. Yang kedua, dia butuh kasih sayang dan rasa terima. Bapak Ibu juga melakukan suatu perbuatan, melakukan kegiatan, ingin dikasih sayangi dan terima. Jangan nggak dihargai, saya minta dihargai. Oh, gitu. Siswa juga iya. Ada Pak, nih gambar jelek. Kalau kamu gambarnya jelek lagi, Pak Guru buang ya. Kenapa? Kalau dibuang ya. Kan jelek emang, tapi kan jangan dibuang Pak. Susah bikinnya Pak. Saya mau kasih sayang Bapak dan saya diterima. Gitu. Anak-anak bagus sekali. Taruh aja di lemari. Nggak usah dibilangin jelek apa enggak. Nanti Bapak simpan di lemari. Jangan mau. Kadang orang Bapak doa manusia. Saya juga manusia. Untuk manusianya ada 5 juga. Begitu kan? Yang kedua kebebasan. Saya bebas dong. Habis istirahat kalau main. Istirahat, kerjain tugas. Pak, tadi kan habis istirahat saya udah selesai. Pokoknya istirahat udah selesai kan. Paksa banget, kebebasannya hilang.
Kita balikan ke Pak Guru, Pak Guru nih. Penta, istirahat mau kemana mana? Sini aja ya, sama sejalannya. Gitu. Kok sini asik Pak? Istirahat. Nggak tahu. Pokoknya kata ibu kepala sekolah, saya pulang sekolah, Anda di sini. Apa kebebasan kita? Hilang kan? Siswa juga begitu, minta kebebasan. Bebas nulis, bebas main, bebas ini. Cuman yang ngontrol kita. Tapi yang masalahnya kita terlalu banyak kontrolnya. Main juga nggak mau kan? Siswa gitu. Kenapa? Waktunya nggak ada kan? Siswa juga butuh kesenangan. Bapak ibu juga butuh kesenangan. Besok misalkan mau jalan-jalan, nggak ada selesai juga masalah jalan-jalan kan gitu. Kesenangan. Penting itu. Nggak ada pesan moral bukan? Ya, jadi semua itu butuh kesenangan. Jadi kita belajar ada batasan-batasan masa ketika ini. Tadi aja di kesepakatan jangan lama-lama. Iya. Saya bikin konsep aja 1 jam. Jangan lama-lama. Ilmunya aja udah susah. Liburan tapi nggak apa-apa. Ya kan? Yang terakhir penguasaan. Saya butuh tenaga. Ini saya lakukan. Tetap Bapak Ibu saya bacakan ya. Begini tolong penguasaan saya juga. Dikit-dikit. Satu belum tadi. Ya, Widat yang ini penguasaan dikit-dikit. Sedikit aja Pak. Jadi kita butuh penguasaan. Anak juga butuh penguasaan. Tapi dengan batasan-batasan tidak merugikan orang. Itu yang penting. Menguasai sesuatu tapi merugikan orang lain. Itu yang tidak boleh. Kebutuhan kita terbatas dengan kebutuhan orang lain. Nah, ini jiwa kita. Gimanakah saya yang contoh? Dek, kamu terlambat dulu. Udah tahu ini aturan sekolah. Jam 6.30 harus di sekolah. Ini jam 7.30. Kamu tahu nggak ini aturan sekolah? Hukum aja. Nah ingat dia di manusia juga anaknya, gitu kan? Nah yang kedua, kamu sudah tahu bahwa ini jam 6.30 dan 7.30. Kamu terlambat. Kamu ngerti nggak? Kamu ngapain kalau begitu? Iya Bu, saya mohon maaf. Jangan maaf doang dong. Harus kamu tanggung jawab. Pembuat merasa bersalah. Pak, saya merasa bersalah Pak. Udah begini Pak. Artinya kan beda-beda. Itu pengalaman. Dewa itu. Iya, 15 salah. Siapa tahu kita juga begitu, saya juga begitu. Saya tahu. Teman, Dek, ini jam 7.30. Kamu masih terlambat. Kalau begitu nanti ibu bantu tugas kamu nih, kamu nggak menjadi tugas. Nanti kalau begitu ibu bantulah. Kalau selesai dari tugas kamu selesai, ibu yang bantuin. Teman. Halo. Kan tadi sepakat nggak boleh tidur tadi sepakat. Bu Yanti kalau tidur sepakat. Lagi kesepakatannya tadi dimulai kalian tidur ada es bikin dimulai orang-orangnya. Oh ya. Jadi Bu Yanti nyanyi. Makanya kalau ada yang tidur tuh nyanyi misalnya. Makan begitu, jadi lupa. Kesepakatan kalau ada yang tidur atau melanggar ini kita suruh nyanyi atau es bikin. Jadi enak, bukan dari saya tapi dari Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Mana? Dek, kamu terlambat kerjain tugas. Ini sudah jam 7.30. Kamu ketinggalan 5 pelajaran. Nah, tinggalan 5 pelajaran ini kalau kamu nggak selesai, nanti kamu tidak selesai tugasnya. Kalau begitu ibu guru bantuin ya, teman. Guru sebagai temannya. Boleh nggak guru sebagai temannya? Hati-hati, nggak selamanya baik. Ada yang ngendel-ngendel anak kita ya kan, lalu sebagai teman gitu ya, teman tapi mesra ya kan. Kalian tidur ya? Teman. Ketawa biar dia tidur. Oh enggak, ini teman. Enggak ada Bu, tenang aja. Ini siapa? Bu jangan menghukum ya. Bu teman. Nah, iya. Ya, kontrol yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau ini contoh begini bahasanya. Kamu sudah terlambat setengah jam. Seharusnya kamu jam 6.30 sudah di sekolah. Seharusnya kamu tidak ketinggalan 5 pelajaran tadi. Untuk itu kamu segera mengerjakan apa yang tadi ketinggalan dari kamu. Kayaknya Pak Hendra nggak boleh tak pucuk loh. Iya benar nggak boleh.
paksa. Paham? Nggak boleh, Batu Guru nggak boleh maksain saya. Batu Guru nggak boleh maksain puasa. Iya. Nggak boleh puasa. bilang Bu Yaya ya. Saya nggak disiplin kita. Coba minum. Darah itu nanti aku jadi. Iya, memantau begitu Bu ya. Jadi tidak dipaksakan. Iya banyak darah itu. Jangan Satu angin, Pak. Memantau, ya Saya cobain dulu. memantau. Nah ini memantau. Yang paling baik ibu harus menghukumkan. Sekarang kita kembali ke jiwa masing-masing. Saya mengajar di jiwa saya. Penghukum, membuat merasa bersalah. Ayo jujur, temankan. Memantau. Manajer lebih bagus lagi. Ayo, kamu udah lambat jam 7.30. Seharusnya kamu datang tepat waktu. Nah, sebagai ini kamu juga bisa mengajarkan. Jadi kalau manajer itu mengimbau sekaligus dia bisa mengajak siswa itu untuk berbuat lebih baik lagi. Manajer. Siapakah dalam diri kita yang masuk ke posisi pertama? Saya semuanya. Siapakah? Jujur ya. Saya semuanya. Jujur, boleh jujur. Ya kita mulai sekarang berubah. Gitu kan? Ya kalau guru ada di sini saya hukum. Hukum ya, benar. Membuat merasa bersalah. Paling harus salah satu. Enggak, Kan kita kolaborasi semua itu. enggak. Biarnya itu. Pak, posisi kontrol yang paling baik adalah di paling bawah, manajer. Ya itu saya. Iya dong. Tenang tahu ya kan? Ya boleh juga lah. Keyakinan. Ya Allah. Nah ini yang kita buat di kelas, di sekolah. Aturan sudah dibuat sekolah, tapi keyakinan kelas ini tidak bisa dilakukan. Contoh, aturan sekolah masuk jam 6.30. Keyakinan kelasnya apa? Komitmen kah? Tanggung jawab kah? Disiplin? Itu masuk keyakinan kelas. Tanggung jawab, tekun. Nah, keyakinan kelas itu dimunculkan kita ke siswa bukan berdasarkan kita yang mau sebagai penguasanya, tetapi siswa juga meyakini kalau dia salah. Kita akan kembalikan ke siswa, Bapak Ibu ada siswanya sekarang saya gitu. Jadi kita kembalikan ke siswa kita nanti ke depan. Apakah keyakinan kelas itu banyak Bu? Bertanggung jawab, tekun, disiplin, mandiri kata Bu Dina itu. Semua yang berbaik, terus apalagi menghormati, menghargai. Ketika dia mengatain orang tua temannya, dia melakukan apa yang kamu lakukan tadi. Maaf Pak, saya sudah ngatain orang tua dan teman saya. Apa yang kamu harus lakukan? Saya melanggar komitmen saya sebagai siswa yang tanggung jawab kamu sebagaimana? Saya akan minta maaf. Begitu dia. Jadi nggak perlu hukum. Ayo berdiri depan pintu. Ada pel tuh. Pelin semua. Pada pelin, alhamdulillah. Ada yang ngepel. Bantu saya. Iya di sekolah. Yang begitu nggak baik. Terima setaat. Apakah dengan menghukum anak itu bisa baik? Nggak ada. Dalam teori disertasi apapun tidak ada yang menghukum itu bisa baik. Karena satu anak dari menghukum jiwanya akan teringat terus dengan hukuman itu. Hati-hati dengan hukuman. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Aturan yang dibuat tuh, yang di kelas, kita lebih abstrak, yang lebih rinci dan lebih konkret keyakinan kita. Nah, sepakat yuk tadi, tidak boleh tidak boleh ngobrol. Sepakat. Kalau kamu ngobrol itu, kamu telah melanggar apa ya nak? Gituin. Nggak tanggung jawab Pak. Selesai. Kalau kamu nggak tanggung jawab, apa yang kamu lakukan? Saya minta maaf. Habis minta maaf, siapa yang mau melakukan itu aja. Jadi mereka melakukan sendiri. Jangan kita sebagai guru ya sudah harus tahu. Tapi dengan ada sepakatan itu ditulis Bu, ditempel aja di kelas. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab, dapat dipercaya, jujur, tekun. Dia cari sendiri ketika dia bersalah. Maaf Bu, saya tidak mengerjakan tugas. Berarti kamu melanggar apa? Keyakinan kamu nggak tekun. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang bisa dimiliki oleh semua kalangan, baik kaya, miskin, mau anak bodoh, mau pintar, ya terima dengan pernyataan ini.
Tidak bisa hanya orang-orang tertentu saja atau anak tertentu saja yang bisa belajar. Tidak bisa. Pernyataan kaki keras dengan jasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan yang negatif. Mentang-mentang kita guru menentukan ya ini kalau begini kamu begini, tidak bisa. Harus ada keyakinan yang bentuk positif. Dan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Yang penting-penting saja poinnya. Yang penting anak itu melaksanakan. Gitu. Dari situ mulai besok. Nah, dimunculkan itu tadi kata Pak Teguh. Bagaimana praktik baiknya? Dengan adanya keyakinan kelas di masing-masing, dipoto, dicatat, masukin dalam portofolio kita. Itu namanya keyakinan kelas dan itu bagian hasil nyata. Selesai, tanpa capek-capek buat video. Jadi besok kalau ibu-ibu lagi upload tuh masih nyata gitu aja. Buat kegiatan keyakinan kelas, buat kesepakatan kelas, buat atur ini, buat S10 ini masukin foto ini masukin konsepnya masukin 3 selesai kasih nyata. Begitu aja dicapai bisa pakai video. Nyata dalam bentuk gerak pun video nggak wajib, infografis boleh, artikel boleh, jurnal boleh, ternyata bisa itu jadi kasih nyata. Dan semua kelas hendaknya ikut berkontribusi, bukan hanya lewat kelas sendiri, gurunya, kepala sekolah dan lain sebagainya bisa melakukan. Terus dia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada perubahan-perubahan, nggak cocok ganti lagi. Ada yang tidur, S3, lihat aja. Restitusi. Nah ini baru kata baru. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan tadi. Kesalahan dari murid dan mereka ingin kembalikan itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kata-kata ini nanti dimunculkan kita. SDG juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Mereka nyari solusi tentang masalah mereka sendiri. Mereka mencari masalah sendiri. Guru memantau membuat suatu kontrol dari siswa itu. Jadi nggak usah ikut campur. Biarin mereka mencari masalahnya, kita jadi kontrolnya. Gitu ya. Jadi jangan. Tapi kalau satu bisa apa? Bisa. Ada yang dicoba. Menstabilkan identitas. Bahasa identitas itu, kamu sebenarnya nggak salah, begitu bahasanya. Kamu sebenarnya nggak salah, tetapi kesalahan itu kamu bisa perbaiki, menstabilkan identitasnya. Validasi tindakannya salah. Jadi tindakan yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak dibenarkan, tapi masih bisa kamu perbaiki dan kamu lakukan kesalahan-kesalahan itu dengan memperbaiki dengan tindakan positif, validasi tindakan. Keyakinan, menyadari keyakinan. Apakah keyakinan yang kamu udah benar melakukan itu? Kalau udah melakukan betul, apa yang kamu harus lakukan dan apa akibat apabila kamu tidak melakukan hal itu? Itu membuat keyakinan ke siswa. Bahasa itu penting. Jangan bahasa-bahasa gaul. Kata bahasa-bahasa yang bisa dimengerti anak. Kalau kita bahasa anak sebut nggak bisa. Tapi kan, jangan berbuat seperti itu. Kalau buat seperti itu, seperti ini. Ini 3 selesai. Terima kasih. Selesaikan. Jangan. Nggak ada pertanyaan. Kita bernyanyi sebentar breaking sebelum selesai. Tadi saya udah dimunculkan di itu, cuma saya nggak undang anak-anak. Gajah, semut, gajah. Ya oke, coba lagi. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Tadi kalau Pak Guru bilang semut besar. Begini ya, semut besar, gajah kecil. Awas sekali. Gajah besar. Ya ini kan balik Bu, saya bilang balik. Nah gini, gajah besar. Ya besar. Ulang. Kita coba. 1, 2, 3. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Oke. Ulang. Gajah. Oke. Nyanyi dulu ya. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah.
Ulang. 1, 2, 3. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Semut besar. Jangan bener itu. Semut ini semut kecil. Yang Bu, semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Konsentrasi penuh luar biasa. Nah, gitu Bu. Ngajarin es briefing enak kan? Gajah-gajah aja juga ngantuk. Jangan ngantuk Pak. Ada yang ngantuk? Iya, baik Bapak Ibu. Tepat jam 11.05 menit. Pas tadi jam 50. Nggak ada pertanyaan di sini, ada pertanyaan soalnya. Nggak ada. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada tugas juga ada. Ada Bu. Silakan yang mau bertanya, saya sharing. Tidak saya yang harus menjawab, bisa teman-teman menjawab. Silakan, teman-teman mau sharing tentang apa yang tadi disampaikan. Tadi banyak juga materinya terkait dengan itu. Saya kasih materinya bisa diambil. Ini dasar untuk pengisian kurikulum merdeka dan dasar untuk guru penggerak. Bisa juga dipakai seperti bahan presentasi ini. Ini saya coba ada contoh ya, contoh kasus ya. Tanya jawab ya? Ya. Boleh tanya jawab Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Oh, bertanya boleh. Boleh. Tapi Bu, ini kasus nih. Ayo tanya ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan menggunakan kontak fisik menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piketnya langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino sepertinya kamu ini sedang marah sekali ya. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan ada hal yang manusiawi. Tadi yang mengatakan bahwa itu validasi kesalahannya dan bahwa pembatakan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memiliki cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan ke sekolah yang disepakati. Kan gitu. Ibu kepala sekolah juga belajar, apa keyakinan kamu yang telah disepakati? Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya berperan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya? Anto menjawab, saya perlu kancing Bu, saya diperbaiki Bu. Ibu saya sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali ya. Mungkin itu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan menjawab pas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu Bu bagaimana caranya. Nah, yang mengajari saya. Nah, dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang meja Anto yang tampak kancing. Kesadaran itu butuh dari dia, dan itu bisa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Bapak Ibu, ini hanya pembelajaran singkat. Saya tidak menggurui dan terima kasih kepada senior saya melakukan ini. Cuma ini hanya sharing kewajiban saya. Barang siapa ketika masih kecil tidak melakukan, maka saya dosa. Itu aja. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Oh, pada yang bertanya nggak ada? Kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra Cipto, alhamdulillah. Ada perubahan Ibu Bapak?
Insya Allah. Walaupun sedikit itu Ya. pasti ada perubahan. Biar sedikit tetap berubah. Berubahnya ini Berubah. Berubah. Iya,